Oke, what's up guys, balik lagi sama Aldos Fitness. Dan kali ini gue bakal bawain topik yang super menarik, yaitu adalah tips and tricks gimana caranya nambah berat badan ataupun untuk booking. Nah, seperti yang kalian tahu, gue abis kompetisi bodybuilding. Dan masa-masa off season atau masa-masa lu gak kompetisi gitu ya, itu adalah masa-masa yang paling tepat untuk menambah berat badan. Dan banyak banget PR dari pada saat gue kompetisi kemarin. Salah satunya adalah menambah berat badan, menambah size biar bisa lebih oke lagi, lebih padat lagi ototnya. Dan ya itu PR yang paling krusial menurut gue saat ini adalah menambah berat badan dan menambah massa otot gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tips and tricks yang gue bakal share biar kalian bookingnya itu bisa berhasil. Dan cocok banget tips-tips ini untuk kalian-kalian yang pengen booking atau kalian-kalian yang hard gainer yang susah nambah berat badan, yang bilangnya udah makan banyak tapi tetap nggak bisa naik berat badan. Nah, ini tips and tricksnya, kalian saksikan di video ini. Nah, jadi gue bakal share 15 tips and tricks booking. Jadi kalian bisa langsung lihat 15 tips and tricks ini. Singkat, padat, dan jelas aja, nggak usah bertele-tele. Langsung aja kita ke tips yang pertama. Oke, jadi tips yang pertama adalah hitung kalori. Jadi yang dimaksud dengan booking itu bukan artinya kalian bisa makan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, dan nggak ngitung kalori, cuman makan aja sebanyak mungkin yang kalian bisa makan. Bukan, salah ya. Jadi dalam booking itu juga perlu kita perhatikan, namanya itu adalah kalori, dimana kita harus achieve kalori surplus. Dan surplusnya itu nggak boleh terlalu gede. Kenapa gue bilang nggak boleh terlalu gede? Karena kalau misalnya surplus kalian terlalu besar, yang ada bukan massa otot yang naik, tapi adalah lemak yang naik. Nah, itu yang paling kita nggak pengenin di dunia bodybuilding, karena nanti bakal capek banget lagi dietnya, dan mengikis lemak itu cukup sulit gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan kalian booking atau dirty booking gitu ya bahasanya ya. Itu sering banget orang lakuin. Dan apalagi kalau kalian habis kompetisi atau habis diet keras, itu biasanya hormonnya masih imbalance atau masih nggak stabil, dan nafsu makannya itu bakal lebih gila lagi. Jadi kalau misalnya kalian makan cuma pakai intuisi, itu pasti kemungkinan akan over kalorinya. Nah, yang kedua adalah targetin kenaikan berat badan kalian. Nah, jadi berat badan berapa sih yang harus kita naikkan dalam waktu seminggu, sebulan, sehari gitu ya. Nah, jadi ini kita harus tetap track progress, jadi tetap timbang berat badan dan targetin itu kurang lebih, ini tergantung ya, sebenarnya tergantung dari level fitness masing-masing orang. Tapi biasanya rata-rata itu di 1 kilo sebulan, setengah sampai 1 kilo sebulan. Nah, itu udah oke banget, yang kita namakan dengan lean bulk. Jadi yang menambah itu kemungkinan besar banyaknya massa otot dan lemaknya itu lebih sedikit. Nah, targetin 0,5 sampai 1 kg dalam sebulan, pelan-pelan aja, nggak perlu terlalu ekstrim atau gimana. Memang semuanya butuh proses, dan pembentukan otot itu butuh proses yang sangat lama guys. Jadi nggak bisa kalian expect untuk nambah 10 kilo otot dalam sebulan, 5 kilo otot dalam sebulan. Karena gue juga sendiri pernah ngalamin tuh, nah yang namanya dirty bulking gitu ya. Gue nambah 10 kilo dalam waktu sebulan, dan alhasil ya gendut banget. Dan pada saat lu cutting, pada saat lu diet lagi, yang ada hilang semua ototnya. Jadi lemaknya hilang, ototnya juga hilang. Karena pada saat proses cutting pasti massa otot itu juga akan menurun. Nah, kita pengennya tuh lemaknya sedikit tapi massa ototnya banyak kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah seberapa pentingnya protein. Nah, protein ini juga penting banget guys. Jadi bukan cuma kalori doang, tapi kalian harus perhatikan makronutrisinya dari protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, yang pertama nih terkait dengan protein. Jadi kalian incer aja 1,6 sampai 2,2 kali berat badan. Ya mungkin kalau misalnya kalian bulking, kalian bisa agak turunin, gak usah terlalu tinggi. Protein itu nggak masalah, karena ada yang namanya tuh protein sparing effect dari karbohidrat dan dari lemak. Jadi kalian nggak perlu terlalu tinggi proteinnya, karena kalian ada di surplus. Dan ya itu bakal membantu banget, dengan jumlah protein yang sedikit kalian bisa membentuk massa otot. Tapi ya kalau gua aman-amannya aja gitu ya, untuk mengantisipasi salah tracking atau misalnya under tracking, incer aja di 2 kali berat badan, 2 kali 2 gram per kilogram berat badan. Jadi misalnya berat gue 75 kilo, artinya gue harus makan sehari 150 gram protein. Simpelnya seperti itu aja. Nah, tips yang keempat adalah pilihan karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat ini pasti akan tinggi pada saat kalian bulking atau surplus. Karena dari ketiga makronutrisi, yang paling bisa filling kalori kalian adalah karbohidrat. Gitu ya. Dan karbohidrat ini memberikan energi. Jadi kalau kalian karbohidrat tinggi,
otomatis energinya juga outputnya akan tinggi. Nah, untuk sumber-sumber karbohidrat, pilih karbohidrat yang sifatnya itu sehat gitu ya, yang kompleks, misalnya kayak oatmeal, kayak oats, terus misalnya nasi putih, nasi merah, atau misalnya kalian mau pakai roti, atau misalnya mau pakai ubi, kentang, itu boleh banget. Yang penting kalian bisa tetap track semuanya, dan usahakan semuanya itu adalah whole foods. Jadi eliminate atau hindarin processed food, makanan-makanan dalam kemasan, misalnya kayak gue sebut merek aja gitu ya, Oreo, terus misalnya Snickers gitu-gitu. Itu makanan-makanan yang kurang baik karena mikronutrisinya kecil gitu ya, karena kita perlu juga mikronutrisi, vitamin dan mineral dari makanan-makanan yang whole foods gitu. Nah, untuk gula juga sebisa mungkin dihindari, karena karbohidrat kalian tinggi banget dan pasti kadar gula di badan kalian akan naik banget. Jadi untuk mencegah yang namanya penyakit diabetes, apalagi kalian ada riwayat penyakit tersebut, lebih baik dihindarin gula. Walaupun memang gue tahu gampang banget untuk feeling kaloris kalian, kebutuhan kaloris kalian dengan namanya gula, dan gula itu ya side effect-nya banyak banget dan ya sebisa mungkin diminimalisir gitu ya. Jadi jangan semuanya dari gula atau mayoritas dari gula gitu ya. Nah, untuk tips yang kelima adalah sumber lemak. Nah, untuk sumber lemak, cari sumber lemak yang biasa dinamakan itu adalah healthy fats gitu ya. Misalnya kacang-kacangan, lalu olive oil, atau misalnya kuning telur, itu boleh banget kalian gunakan. Dan hindari yang namanya itu adalah goreng-gorengan. Jadi goreng-gorengan, makanan-makanan di fried gitu ya. Memang juga goreng-gorengan ini salah satu cara paling gampang untuk menciptakan kalori surplus atau menambah feeling kalori kalian, untuk mencapai target kalori kalian, tapi secara nggak langsung itu akan sangat mempengaruhi dari komposisi badan kalian. Jadi kalau kalian makan goreng-gorengan, deep fried segala macam, itu akan lebih gampang untuk di-store atau disimpan jadi lemak di tubuh. Jadi kalau bisa dikurang-kurangin, dan tetap semuanya cari sumber-sumber yang sehat dari whole foods. Nah, tips yang keenam adalah makan lebih sering atau jadwalin makanan kalian. Jadi banyak banget orang-orang yang bilang nggak bisa naik berat badan dan susah naik berat badan. Kenapa bisa terjadi? Karena lupa makan. Jadi pada saat kalian bulking atau kalian lagi dalam keadaan surplus, itu pasti kalian nggak ada rasa lapar atau gimana-gimana banget gitu. Rasa laparnya lebih rendah dibandingkan pada saat kalian lagi diet. Oleh karena itu, seringkali orang-orang lupa makan. Jadi jadwalin makan kalian misalnya 2 atau 3 jam sekali. Misalnya kalian ada target kalori 2000 kalori sehari gitu ya, kalian bagi jadi 4 itu, misalnya sekali makan 500 kalori, kalian jadwalin tuh pagi bangun tidur, lalu siang, sore, lalu malam. Nah, itu cara paling gampang untuk memenuhi kebutuhan kalori kalian. Dan secara penyerapan di badan itu bakal jauh lebih baik juga, karena terbagi-bagi dan badan kalian tuh nggak konsumsi semua makanan yang dalam jumlah besar secara bersamaan di waktu yang sama gitu. Dan itu bakal jauh lebih bagus untuk pencernaannya dan lebih stabil untuk kadar proteinnya selama seharian. Nah, nomor 7 adalah pola makan yang seimbang. Jadi pada saat kalian bulking, bukan cuma makronutrisi doang kalian perlu perhatikan, tapi juga mikronutrisi seperti vitamin dan mineral. Jadi jangan lupa juga untuk tetap konsumsi vitamin-vitaminan, misalnya dari buah-buahan, sayur-sayuran, lalu juga serat kita butuhkan gitu ya untuk membantu pencernaan. Karena kalau misalnya makanan-makanan yang kita konsumsi itu nggak ada seratnya, nanti pencernaan kalian bakal menangis gitu ya. Jadi ya cari makanan-makanan yang sehat yang banyak vitamin dan mineralnya, biar kondisi badannya gitu ya bisa tetap berfungsi secara optimal, dan secara nggak langsung itu akan sangat membantu gitu ya. Karena fitness itu masih berkaitan dengan kesehatan, dan proses bulking itu ya kita lakukan dengan cara yang sehat. Karena dengan jumlah konsumsi kalori yang banyak atau yang tinggi, itu most likely akan ngelit ke side effect atau kondisi-kondisi yang kurang sehat gitu ya, bisa menimbulkan penyakit. Jadi kita lakukan dengan proper, lakukan dengan bijak, dan hasilnya pasti akan bagus. Nah, yang ke-8 adalah gunakan suplemen yang sesuai. Nah, suplemen apa aja yang bisa kalian gunakan gitu untuk membantu program kalian booking. Sebenarnya suplemen ini sifatnya adalah tambahan asupan makanan. Jadi kalau misalnya kalian merasa dari makanan aja cukup, kalian nggak perlu lagi pakai suplemen. Tapi ada beberapa suplemen yang gue gunakan yang membantu dalam progres bodybuilding kita. Misalnya dari whey protein untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari, lalu dari kreatin, lalu dari multivitamin, fish oil, vitamin D3. Nah, itu beberapa suplemen yang menurut gue sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Dan gue sekarang ini lagi cobain salah satu produk dari Gemuk Fit namanya. Ini sangat cocok untuk program booking karena dia membantu meningkatkan nafsu makan dan juga melancarkan proses pencernaan. Nah, Gemuk Fit ini juga sebenarnya udah banyak banget testimoninya dari beberapa artis, banyak banget artis-artis yang pakai gitu ya untuk program ini, dan memang udah berfungsi bekerja.
udah terbukti, dan memang isi-isi kandungannya itu benar-benar bahan-bahan yang alami dan benar-benar ngebantu untuk kesehatan secara overall dan juga membantu meningkatkan nafsu makan. Cocok banget untuk kalian yang lagi program untuk bulking. Nah, bahan-bahan alaminya apa aja? Itu ada dari temulawak, lalu kunyit, royal jelly, pegagan, dan juga temu ireng. Nah, ini kalian bisa langsung Google aja, bisa pelajarin sendiri manfaat-manfaat dari zat-zat tersebut, dan memang ini sudah terbukti banget bekerja, dan kalian bisa pelajarin sendiri lah. Kan gue tahu kalian pasti pintar dan bisa lihat sendiri mana yang bagus, mana yang kurang gitu ya. Dan ini dari Gemuk Fit sudah merangkai semua jadi satu, dan kalian bisa konsumsi langsung, gampang banget. Dan minumnya ada 2 varian, dari varian madu yang kalian pakai sirup, lalu untuk yang keduanya adalah varian menggunakan kapsul. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka makan kapsul, nggak bisa minum kapsul gitu ya, kalian bisa pakai varian yang madu, dan itu enak banget, gue udah coba. Nah, dan untuk cara penggunaannya gampang banget, kalian tinggal konsumsi aja 2 kali sehari sebelum dan sesudah makan. Kalian minumnya kalau yang kapsul itu adalah 2 kapsul per kali minum. Lalu untuk kalau yang sifatnya itu dari madu, itu kalian tinggal minum aja 2 sendok makan setiap kali minum. Nah, jadi Gemuk Fit ini juga sudah terdaftar di BPOM dan halal, jadi aman banget dan nggak ada efek sampingnya. Jadi kalian bisa langsung konsumsi aja karena semua dari bahan alami, bahan natural. Dan selain dari meningkatkan nafsu makan, Gemuk Fit ini juga bisa membantu memenuhi kebutuhan kalori kalian, lalu membantu proses pengosongan lambung, jadi meningkatkan nafsu makan kalian, dan juga bisa membuat badan kalian terisi lebih merata. Nah, Gemuk Fit ini juga udah banyak banget testimoninya, kalian bisa langsung aja, ntar gue cantumin Instagramnya, ntar kalian tinggal langsung cari-cari aja, searching aja, pelajarin terlebih dahulu, dan kalau kalian merasa cocok, silakan digunakan karena ini akan sangat membantu. Tips yang ke-9 adalah latihan menggunakan beban yang berat gitu ya. Maksud gue berat tapi bukan keberatan gitu ya, jadi tetap gunakan latihan dengan beban yang kalian sanggupi, dan nggak perlu sampai kayak overtraining atau misalnya sampai jadi ego lifting, itu jangan gitu ya. Tetap gunakan beban yang kalian bisa angkat seberat mungkin dengan teknik gerakan yang bagus, dan kalian tetap lakuin progressive overload karena masa-masa booking itu kalian perlu banget untuk fokus ke bagian latihan, dan kalian bisa menciptakan progressive overload sehingga otot kalian bisa terbentuk. Lalu yang ke-11 adalah frekuensi dan volume latihan. Jadi kalau bisa kalian bikin program atau beli program yang udah jadi, banyak banget di luar sana, program-program yang gratis pun juga banyak banget. Kalian ikutin program, lalu kalian adjust sesuai dengan kebutuhan volume kalian, dan kalian bisa tetap maintain muscle protein-sintesis yang tinggi dengan cara melatih otot kalian itu, satu otot itu bisa 2-3 kali dalam seminggu, sehingga muscle protein sintesisnya tetap tinggi dan bisa tetap terus build muscle gitu ya selama seminggu kayak gitu. Nah, yang ke-11 itu adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu apa? Misalnya kalian gak latihan 7 kali dalam seminggu, setiap hari itu kalian latihan, itu jangan. Jadi kalian minimal ada 1 hari untuk off day-nya, jadi ada waktu untuk badannya istirahat dan recover. Selain itu juga dari mental, dari central nervous system juga kalian kasih waktu untuk recover, dan juga tidur yang cukup. Nah, tidur itu minimal 6-8 jam sehari, tapi kalau gue pribadi gue lebih suka minimal 7 jam sehari. Dan pada saat proses tidur itu adalah pada saat proses otot-otot tersebut itu dibentuk, di recover dari otot-otot yang rusak pada saat kita latihan di gym. Dan jadi penting banget yang namanya tidur. Jadi percuma kalau misalnya kalian udah bagus-bagus semuanya dari nutrisinya, dari latihannya, tapi tidur kalian kurang, itu nggak akan bisa maksimal hasilnya. Yang ke-12 adalah track your progress. Jadi jangan lupa juga untuk catat beban latihan kalian, lalu volume latihan kalian, lalu berat badan kalian, itu semuanya harus tetap di track. Lalu ambil progress foto, progress picture, itu bisa banget untuk dilakukan untuk nge-track progress kalian. Jadi kalian bisa tahu nih kapan harus ningkatin kalori lagi, kapan harus menambah volume latihan lagi, dan bisa tetap terus improve gitu ya. Yang ketiga adalah tetap lakukan cardio atau latihan otot jantung kalian. Nah, ini penting banget guys. Biasanya kalau orang lagi booking, lagi kalori surplus, biasanya males banget untuk lakuin namanya cardio. Nah, jadi cardio ini sangat-sangat penting untuk melatih otot jantung kalian. Jadi bukan cuma otot rangka doang yang dilatih, tapi otot jantung juga dilatih, sehingga nanti pada saat kalian cutting pun juga akan lebih terbiasa gitu, karena kalian sudah melakukan cardio pada saat bulking. Jadi kalian terbiasa untuk melakukan cardio pada saat nanti cutting, jadi nggak ribet transisinya, nggak susah transisinya. Dan cardio ini juga bisa membantu untuk meminimalisir lemak atau fat gain yang kalian dapetin dari kalori surplus. Jadi jangan males untuk cardio. Yang ke-14 adalah terkait dengan konsistensi gitu ya. Nah, jadi yang kalian harus lakukan, kalian harus tetap konsisten. Jadi jangan tiba-tiba hari ini surplus, besok defisit, besok surplus, besok defisit, atau besok maintenance gitu ya. Jadi kalori kalian sebisa mungkin sekonsisten mungkin. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian gak konsisten, itu badan kalian bakal jadi bingung gitu loh.
kayak ini orang lagi maunya ngapain sih, mau diet apa mau naikin berat badan gitu kan. Jadi mending kalian ciptain suatu kondisi dari badan kalian yang benar-benar pasti gitu ya, mau naikin berat badan atau mau turunin berat badan. Dan ya semua program-program bulking cutting itu semua ada waktunya sendiri-sendiri, jadi kalian fokus kepada satu hal, jadi hasilnya bisa maksimal kayak gitu. Selain dari nutrisi yang tadi gue bilang, dari kalori, itu juga konsisten terkait dengan latihan, dengan tidur, itu semuanya penting banget. Kalau kalian bisa lakuin semua konsisten, gue yakin hasilnya pasti nggak akan mengecewakan. Nah, yang terakhir adalah gunakan coach atau find a coach. Jadi kalian bisa gunain coach untuk membantu mengetrack progres kalian, karena bisa jadi kita terkadang perlu pandangan dari pihak ketiga atau dari luar gitu ya, untuk melihat apakah kita ada progres atau enggak. Karena setiap hari kita melihat badan kita sendiri, dan banyak banget orang, bahkan gue sendiri pun juga yang ngerasa kok kayak nggak ada perubahan atau perubahannya sedikit gitu. Tapi pada saat orang lain yang lihat, itu padahal perubahannya itu besar gitu. Jadi kalau gue saranin untuk lebih mudah gitu, apalagi kalian yang baru mulai, punya coach itu sangat-sangat membantu, dan kalian bisa save waktu karena kalian nggak perlu trial and error sendiri, dan semuanya sudah diarahkan dan kalian tinggal ngejalanin aja, enak banget. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk mencari online coaching, gue ada sediakan jasa online coaching, bisa email gue di sini atau misalnya bisa DM gue di Instagram atau WhatsApp gue, itu boleh banget. Nanti gue bisa membantu memberikan detail-detailnya dan membantu untuk mengarahkan program apa yang kalian lagi butuhkan dan apa yang cocok. Jadi semuanya customize sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari klien-kliennya. Oke, untuk penutupnya, jadi semoga kalian berhasil mengikuti tips and tricks berikut. Semoga membantu, bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kalian anggap tidak bermanfaat, nggak apa-apa, nggak usah dijalankan. Jadi tetap aja gue summarize, ada 3 poin penting gitu ya, dari nutrisi, latihan, dan juga tidur. Nah, 3 poin ini yang perlu kalian perhatikan, dan juga kalian harus set goals yang realistis. Jadi jangan kecewa terlalu cepat gitu ya. Misalnya kalau kalian nggak naik berat badannya, atau misalnya cuma naik sedikit, itu kalian kecewa. Jangan, kalian tetap konsisten aja, tetap ngelakuin semua itu, dan gue yakin pasti hasilnya itu akan memuaskan. Jadi itu aja video yang bisa gue sampaikan saat ini. Happy bulking, dan semoga kita semua bisa gain muscle. See you di video berikutnya. See you again.